Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merujuk pada perdagangan barang dan jasa antar negara. Itu terdiri dari ekspor dan impor. Ekspor berarti Anda menjual barang dan jasa domestik ke konsumen di luar negeri. Sebaliknya, impor berarti Anda membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, mengapa perdagangan internasional itu penting? Karena perdagangan internasional membawa manfaat bagi semua negara yang terlibat. Produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan, baik konsumen ataupun bisnis. Misalnya, Anda mungkin membutuhkan beberapa barang yang hanya ada di luar negeri. Katakanlah, Anda menginginkan iPhone, tapi karena Apple tidak memiliki fasilitas produksi di negara Anda perlu membelinya dari luar negeri. Ketika melakukannya, Anda terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, di dalam ekonomi makro, perdagangan internasional juga bermanfaat untuk yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekspor dan impor merupakan komponen produk domestik bruto, ukuran utama pertumbuhan ekonomi. Ekspor merangsang PDB untuk naik, sebaiknya impor mengurangi PDB. Yang kedua, memberikan standar hidup yang lebih baik. Anda mendapatkan barang yang lebih bervariasi dan lebih murah, yang mana tidak diproduksi dalam negeri. Semakin banyak produk tersedia di pasar global, konsumen semakin dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, mendorong bisnis untuk lebih kompetitif. Perdagangan internasional meningkatkan tekanan kompetitif, terutama bagi mereka yang terlibat dalam ekspor dan impor. Mereka tidak hanya harus bersaing dengan pemain domestik, tetapi juga pemain di luar negeri. Dan untuk memenangkan persaingan, mereka harus meningkatkan daya asing. Tentu saja, manfaat semacam itu akan semakin besar ketika perdagangan berjalan secara adil. Munculnya organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WTO juga berusaha mengurangi berbagai hambatan dalam perdagangan internasional. Organisasi tersebut menciptakan aturan dan standar global yang kemudian diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Masuknya investasi langsung asing. Perdagangan internasional tidak hanya menghasilkan peningkatan efisiensi, tetapi juga memungkinkan negara untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Ini mendorong peluang untuk investasi asing langsung. Investasi langsung asing penting untuk meningkatkan kapasitas produktif. Itu juga menjadi sarana untuk transfer pengetahuan, keahlian, dan teknologi. Efek menular atau contagion effect. Perdagangan internasional memunculkan apa yang kita sebut perekonomian global. Di sini, perekonomian antar negara saling terhubung melalui perdagangan internasional. Interkoneksi perdagangan membuat pasar suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh penawaran permintaan dalam negeri, tetapi juga global. Karena ekspor merupakan bagian dari produk domestik bruto, koneksi ekspor juga menghasilkan pertumbuhan PDB yang lebih rendah. Itu pada akhirnya dapat membawa perekonomian negara mitra jatuh ke resesi, mengikuti Amerika Serikat. Dasar perdagangan internasional. Sebenarnya ada dua teori dasar yang menjelaskan perdagangan internasional: keunggulan kooperatif dan keunggulan absolut. Tapi pada kali ini saya akan fokus pada keunggulan kooperatif.
Pada tahun 1817, David Ricardo memperkenalkan konsep keunggulan kooperatif, yang merupakan landasan tentang perlunya perdagangan antar negara. Keunggulan komparatif ada ketika suatu negara memiliki margin superioritas dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan kata lain, negara tersebut menanggung biaya produksi marginal yang lebih rendah. Negara-negara seharusnya berspesialisasi pada produk-produk dengan biaya peluang yang lebih rendah daripada negara lain. Caranya, mereka menggunakan secara intensif faktor-faktor produksi yang paling melimpah. Dengan begitu, mereka akan menanggung biaya produksi marginal lebih rendah. Perdagangan bebas atau proteksionisme. Perdagangan internasional memiliki banyak manfaat. Tetapi, bagaimana manfaat itu diperoleh? Ekonomi terbagi ke dalam dua pandangan. Pandangan secara bebas dan proteksionisme. Perdagangan bebas menekankan perdagangan tanpa pembatasan. Gagasan utamanya adalah bahwa penawaran dan permintaan yang beroperasi dalam skala global akan memastikan produksi secara efisien. Sebaliknya, pendukung proteksionisme berpendapat bahwa regulasi perdagangan internasional perlu. Itu memastikan bahwa pasar berfungsi dengan baik dan persaingan terjadi secara adil. Bagaimanapun, perdagangan internasional memungkinkan memberikan manfaat terbesar bagi beberapa negara, tetapi tidak negara lain. Adapun keuntungan perdagangan internasional, yang pertama, pasokan semakin melimpah dan bervariasi. Kedua, harga lebih murah. Ketiga, akses pasar yang lebih luas. Keempat, harga jual yang lebih baik. Kelima, peningkatan produktivitas dan inovasi. Keenam, alokasi sumber daya yang lebih efisien. Ketujuh, spesialisasi produksi. Adapun juga kerugian perdagangan internasional. 1. Penutupan industri dalam negeri. 2. Tingkat pengangguran lebih tinggi. 3. Munculnya resiko nilai tukar. 4. Inflasi di impor. 5. Efek penularan guncangan ekonomi.